Yang lagi rame ada dugaan kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sama salah satu selebgram bernama Lisa. Nah katanya si Lisa ini tuh hamil dan juga melahirkan anak dari Pak Ridwan Kamil. Ya si Lisa ini tuh beberin lah bukti-bukti lewat Instagramnya waktu dia masih chattingan sama Pak Ridwan Kamil. Ya tapi ini versinya si Lisa. Karena kasus ini akhirnya Pak Ridwan Kamil kasih klarifikasi lewat Instagramnya kalau berita yang beredar sekarang itu fitnah. Nah menurut si Pak Ridwan Kamil ini katanya dia cuma pernah ketemu sama si Lisa ini 1 kali dan itu juga 4 tahun yang lalu karena Pak Ridwan Kamil mau bantu urus kuliahnya si Lisa. Ya tapi kan ini versinya Pak Ridwan Kamil. Pertanyaannya, kenapa akhir-akhir ini Pak RK tuh lagi kena kasus terus? Kemarin baru ada dugaan korupsi di Bank BJB, sekarang kena kasus dugaan perselingkuhan. Apakah ini mungkin karena impact kekalahan dari Pak Ridwan Kamil waktu Pilgub di Jakarta? Ya kalau menurut netizen ini mungkin aja ada pengalihan isu karena sekarang lagi banyak banget kasus yang ada di Indonesia. Nah kalau menurut lo gimana? Kira-kira siapa yang benar dalam kasus ini? Pak Ridwan Kamil atau Lisa yang bukan anggota Blackpink ini? Atau mungkin netizen yang benar? Ada kabar heboh dari mantan Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil diisukan selingkuh hingga punya anak dengan model majalah dewasa Lisa Mariana. Wow. Heboh sekali berita ini. Setelah Kang Emil kalah jadi calon gubernur Jakarta, Kang Emil diterpa isu miring. Pertama isu korupsi Bank BJB. Sekarang diisukan selingkuh dengan model majalah dewasa. Wow. Jadi sekarang ini lagi rame di media sosial kalau si Lisa Mariana itu memposting bukti-bukti perselingkuhannya dengan Kang Emil. Serta ada juga screenshotan video callnya Kang Emil dengan Lisa Maria ini. Lisa Mariana. Menurut kalian, gosip yang beredar ini benar atau hanya sekedar fitnah yang mencari sensasi Lisa saja? Karena Kang Emil sendiri membantah kalau pernah selingkuh dengan Lisa Mariana. Jadi memang Kang Emil ini pernah berkomunikasi dengan Lisa Mariana ini, tapi Lisa ini minta beasiswa katanya, beasiswa kuliah gitu aja. Setelah itu sudah nggak ada kabar lagi. Nah, tapi kalau memang ini fitnah, ya, berarti Lisa Mariana ini berani dong, siap dong untuk dituntut karena mencemarkan nama baik Kang Ridwan Kamil. Jadi kita lihat ke depannya. Ini yang salah Kang Ridwan Kamil benar-benar selingkuh atau ini yang salah Lisa Mariana ini yang nuduh? Menurut kalian gimana? Komentar para netizen. Yang salah siapa? Kang Emil selingkuh atau Lisa yang nuduh? Jawab komen ya. Serem. Tapi asiknya itu model majalah dewasa. Siapa yang nggak mau? Aku juga mau. Puasa. Bapak Ridwan Kamil telah klarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena mengingat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa bantuan dari negara, begitu. Mungkin sewaktu Bapak Ridwan Kamil ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini mengaku seolah-olah memiliki darah daging dari Bapak. Begitu. Mungkin motif ekonomi yang didaur ulang tadi tidak terjadi daur ulang. Jadi Bapak harus membersihkan nama Bapak dan tes DNA lah Bapak. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tidak mau memojokkan wanitanya saja, namun Bapak harus bertanggung jawab kalau memang statement Bapak itu benar, begitu Pak. Dan kalau yang dari saya lihat pun chatting-chattingannya itu memang Bapak terlihat tidak suka dengan Mbak ini. Mungkin ya sebatas antara memberikan beasiswa kuliah saja. Tapi mungkin Mbaknya mengharapkan yang lain Pak. Mungkin tidak hanya beasiswa tapi menginginkan Bapak menjadi pendamping hidupnya. Begitu mungkin. 2 kata lucu, ani-ani speak up. Baru kali ini ada ani-ani yang muncul ke publik dan bilang kalau misalnya dirinya itu speak up dengan dibalik kata nama ibu mencari keadilan.
Jadi lagi rame ada salah satu politikus tuh yang dibilang kalau misalnya ternyata dia punya anak nih di luar nikah sama ani-ani tersebut, dan ani-ani itu speak up karena katanya udah buat perjanjian kalau misalnya anaknya itu bakal dinafkahin, ternyata dia hilang-hilangan dan susah dihubungin. Karena kesel ya, akhirnya si ani-ani ini speak up lah, dan juga dia bilang butuh keadilan untuk anaknya. Dan ibu mana sih yang tidak berkorban untuk anaknya gitu ya? Jujur nih ya, di bagian ibu rela berkorban untuk anaknya gitu ya, itu gue sangat amat setuju. Cuman kalau misalnya ibunya ani-ani, gue permisi dulu gitu. Karena ya lu tahu resiko menjadi ani-ani. Itu laki-laki yang politikus salah, oke, titik salah selingkuh dari istri sahnya. Tapi di satu sisi yang lain, perbuatan lu juga tidak bisa dibenarkan karena lu tahu dia punya istri tapi lu masih mau jadi ani-aninya. Kemarin aja kasus anak ani-ani gitu ya yang speak up itu udah dihujat sama netizen. Ini lagi ada ibu ani-ani pengen speak up terhadap anaknya gitu ya. Anaknya masih kecil dan mukanya ada di mana-mana. Itu jejak digital bahaya kata gue. Kata gue sih jangan lo up muka anak lo, apalagi nggak disensor gitu ya. Karena mau gimana pun itu salah lo juga gitu kan. Lo mau minta keadilan saat ini dimana lo melakukan mau sama mau dan lo tahu dia punya istri. Susah kata gue. Dari kasus ini kita belajar ya, kalau misalnya laki-laki udah selingkuh dari istri sahnya gitu ya, udah brengsek, udah pasti dia akan brengsek ke semuanya. Ya udah segitu aja dari gue, jangan pernah mau dikibulin sama laki-laki brengsek. Peace, love, and gaul. Arek lagi rame di jagat media sosial, ada politisi atau politikus yang katanya punya wanita lain. Aku tuh sebenarnya nggak tahu ya. Jadi tadi malam itu anakku ngasih tahu, ini loh mah ternyata ini nih dia cerita. Akhirnya kepo lah aku lihat ke di sosmed gitu. Nah ternyata itu di storynya diposting dong muka si bapak itu walaupun ditutupin stiker. Terus kemudian yang lebih bikin aku itu yang ngerasa aduh kok anaknya itu dipublish gitu loh. Buat apa? Supaya orang-orang tahu kalau itu anaknya si bapak itu. Harusnya begini loh ya, harusnya begini. Kalau urusan orang dewasa itu mau jadi orang ketiga atau apa, itu urusan antar orang dewasa. Anak-anak itu sekali lagi jangan diikutkan atau jangan dilibatkan. Nah katanya kenapa dia itu mempublish? Ya karena si bapak itu dianggap ingkar janji. Mbak sudah harus tahu bagaimana posisi orang ketiga, keempat, kelima itu. Ya resikonya seperti itu. Harusnya sebelum jadi pihak ketiga itu sudah harus memikirkan resiko yang terjadi. Termasuk ketika berhubungan itu kan kemungkinan punya anak itu pasti ada gitu loh. Nah kalau nggak mau ambil resiko bahwa anak itu bakalan mungkin tidak dikasih tanggung jawab, atau bapaknya tidak bertanggung jawab, tidak dinafkahi, itu yang menjadi resiko kamu itu. Jadi jangan sekarang kemudian koar-koar atau rame minta pertanggungjawaban yang nggak ada secara hukum, karena anak yang memang lahir di luar pernikahan itu tidak punya hak kepada orang tua, kepada bapaknya. Bapaknya tidak bertanggung jawab lah, intinya begitu. Jangan sekarang rame minta pertanggungjawaban si bapak. Ya itu resiko kamu sebagai perempuan, memang harusnya pintar. Kalau begini ya akhirnya begini. Itu loh kalau menurut aku. Sekarang ini terus kalau ngomong kasihan anaknya gini, kamu kalau kasihan sama anakmu harusnya sebelumnya mikir kenapa sampai bisa punya anak gitu. Ya jangan percayalah sama janji-janjinya siapapun, jangan percaya. Orang yang yang pernikahan sah aja ada dokumen, ada surat-suratnya aja, itu orang laki-laki bisa kabur, apalagi kamu sebagai orang ketiga. Jadi secara hukum juga nggak akan bisa menuntut gimana-gimana. Itu misalkan juga terpenuhi kebutuhan anakmu atau bapaknya bertanggung jawab, ya itu karena mungkin juga rasa iba sih gitu loh. Ya masalah percaya nggak percaya tentang hubungan si bapak politisi dengan perempuan ini nggak tahu ya, aku no comment. Cuman ini aku ngelihatnya ya kalau dari sisi perempuannya ya jelas-jelas salah, mutlak itu salahnya gitu. Sudah tahu bakalan begini masih aja mau sampai punya anak. Itu kalau sekarang rame katanya demi keadilan anak minta pertanggungjawaban karena si bapak menjanjikan begini. Alah, itu tanggung jawab ada di kamu. Sepenuhnya itu ada di kamu, karena secara hukum dan secara pernikahan itu juga tidak sah. Jadi ya berhati-hatilah sebagai perempuan, ya harus pintar-pintar gitu loh. Lagi heboh perselingkuhan antara politikus dengan selebgram. Gue nggak ngerti dia di mana pantasnya jadi selebgram, karena yang gue lihat di Instagramnya jualan ini.
Kenapa ya cewek-cewek kayak gitu tuh template semuanya? Template cuy. Lihat deh. Iya gak? Tapi anyway, gue bingung banget. Setiap ada kasus perselingkuhan pasti yang dicecer itu perempuan. Kenapa gak ditanya sama lakinya? Tanya deh sama lakinya, apa sih yang lu cari gitu loh. Duit udah ada, jabatan udah ada, anak udah punya, istri cakep. Apa yang dicari sih para laki-laki gitu loh. Bingung gue kadang. Gini, yang namanya perselingkuhan, yang namanya orang ketiga, itu tuh akan datang ketika pintunya kebuka. Ya, kenapa gue bilang begitu? Karena perempuan penggoda, perempuan template yang mukanya lancip, hidungnya lancip, softline-nya berwarna, ngerti kan maksudnya ya, yang begitu bentuknya, itu tuh akan selalu ada gitu loh. Mau dibilang dia gak kegatalan dari awal kek, mau dibilang yang duluan ngechat siapa kek, itu tetap aja isi Instagramnya itu tuh penggoda. Kenapa dia isi Instagramnya itu tetong-tetong apa semua seksi-seksi? Ya karena jualannya begitu pasif agresif. Nah, gue tidak akan mendukung ani-ani, tidak. Woman support woman tidak berlaku untuk ini. Menurut gue tidak. Karena kayak that's the consequences, sis. Kayak lo tuh jualan, ya. Sorry banget gue kalau kasar, gue bodo amat. Lo tuh jualan, jadi yang kebablasan lo, terima aja. Namanya juga jualan kan? Salah kalau misalnya ada yang sampai ngehujat-hujat babynya. Karena babynya tidak request kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ada di kandungan seorang ani-ani. Enggak. Jadi kita liatin aja maknya. Gitu. Gue sih maaf banget ya. Gue kayak ngeliatnya kayak apa? Syukurin gitu. Terus bisa-bisanya dia bilang dia bermoral. Gue gak ngerti. Dia bisa nggak cari di KBBI itu arti bermoral dengan isi Instagram kayak gitu. Aduh, gue mah, Neng, udahlah, jualan kok. Udah kalau jualan aja lah. Terus lucu pasti. Yang support pasti yang jualan juga. Yang ada di Instagramnya tuh, yang support dia di itu pasti jualan. Gue tuh yang ngeliat cewek-cewek jualan kayak gitu. Aduh, gue mau ngeliatnya udah dapet berapa nih gitu. Balik lagi ke laki-lakinya ya. Sebenarnya gini, lu tuh sebagai laki-laki yang sudah punya istri, udah punya anak, kayak ibaratnya keluarga lu tuh udah lengkap deh. Lu udah punya semua gitu. Duit ada, semua ada. Lu kenapa gitu loh tergoda sama yang kayak gitu? Apa sih yang dicari? Lu tuh bukan raja, woy. Yang classy, yang cantik, high value, lu mau milikin, mau jadi istri lu. Tapi lu mau nyicipin juga yang tetong-tetong di mana-mana. Gue nggak ngerti deh konsep kayak gitu. Jangan biasain ya. Ini nih yang namanya nafsu. Akal sehat lu di sini. Lu jangan sampai akal sehat dulu deh nomor 1. Ya, tolong deh buat para laki-laki. Gue minta tolong banget. Hindari deh perempuan-perempuan penggoda itu ya. Akan selalu ada masalahnya. Kita nggak bisa pungkiri. Akan selalu ada. Ya, cuma ini mindset lakinya yang harus diganti nih. Ya. Sama biasain ya laki-laki di luar sana, kalian tuh tolonglah bersyukur punya istri cakep, pinter. Tuh diomelin gue. Nih ya laki-laki ya, pergunakanlah kepala nih yang ada di sini nih, jangan pala bawah mulu yang dipuasin ya. Yang di bawah mah gak akan pernah puas. Ya gue kasih tahu semua lobang sama. Ya. Ini lo aja nih yang diganti nih. Kalau lu bersyukur terus ya Allah. Udah gampang deh hidup lu. Nih ya. Uang yang udah lu kasih ke ani-ani, ada baiknya lu kasih sama anak lu, ya. Lu ajak tuh istri lu jalan-jalan. Lu tau gak, lu bahagiain istri lu, ya Allah, dunia setuju. Semesta setuju, Allah bahkan akan beri lu rezeki selimpah-limpahnya. Sekarang apa? Ya kan yang terjadi di lu. Para peselingkuh ini. Kusut kan? Kusut. Kenapa soalnya? Nggak mikir panjang, yang mikir bukan pala ini soalnya, pala bawah. Gua kalau jadi bininya tuh, gue kalau jadi bininya, sini, semua duit buat gue semua, aset semua buat gue.
Lu pergi, lu tanggung jawab tuh. Lu kawinin tuh perempuan. Kesian anaknya. Gue mah gak mikirin maknya. Gue gak mikirin tuh si Enong-Enong. Gue mikirin anaknya cuy, kasian. Udah lu nikahin sana, lu cabut. Gue udah gak mau lagi liat muka lu. Pergi gak lu dari hidup gue. Udah. Iya nak. Iyalah. Nggak ngambil pusing gue mah. Udah. Cabut. Gue yakin banget sebenarnya itu pasti kasus laki-lakinya selingkuh tuh nggak cuma sekali, 2 kali, atau bukan cuma 1 atau 2 perempuan. Gue yakin banget. Istrinya tuh juga gue yakin dadanya udah lapang tuh. Cuma ini aja yang ke-up. Gue tuh yakin banget deh kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu. Nih ya, apa sih gitu loh. Pikiran lakinya tuh apa sih? Kalian kan bukan raja. Kalian bukan apa ya? Bukan orang yang memimpin dunia ini gitu loh. Kenapa gitu? Kufur nikmat sekali Anda. Apa sih? Muka juga gak cakep-cakep amat. Heran gue. Gedok gue kadang ngeliat laki begitu tuh. Apa sih lu jelek juga?